Halo Sobat ID, pencinta cerita horor. Selamat datang dan selamat bergabung di podcast Ruang Dengar ID, tempatnya cerita horor bersama Mbah Marfaung. Apa kabar Sobat Horor hari ini? Semoga kabar baik dan semoga hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk para Sobat Horor. Seharusnya cerita ini menjadi part terakhir, tetapi durasinya yang menjadi cukup panjang, sehingga Mbah membuatnya menjadi 2 bagian lagi. Cerita yang berjudul Surau ini ditulis oleh MVP Mystic, seri Kamang Ranah Minang. Terima kasih untuk Sobat Horor yang sudah subscribe, dan Mbah minta maaf soal Mbah sudah telat up cerita lanjutannya ini, dikarenakan Mbah juga sibuk di kebun. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan saat Mbah upload cerita baru. Sekarang sebelum ke ceritanya, pastikan pintu dan jendela rumah Sobat Horor sudah terkunci. Lalu pasang handset kalian, karena ceritanya akan segera Mbah mulai. Salma kini sudah menindih tubuh Marhan. Mulut keduanya menyatu. Kedua lidah itu saling tertaut, meski lidah Marhan hanya menerimanya dengan kaku. Setiap sentuhan Salma membuat Marhan kian tenggelam dalam kepasrahan yang sulit ia tolak. Datuk Kayo kembali menghadap sosok hitam yang masih berdiri diam di sana sambil tersenyum bengis. Sebentar lagi dia akan melakukan itu. Dan kita akan bersama lagi, Risma. Kita akan bersama lagi, ujar Datuk sambil membuka tangannya lebar-lebar. Salma terus memancing Marhan untuk mulai bergerak dan meluapkan gejolaknya sebagai seorang pria normal pada wanita. Dan memang itulah yang saat ini sudah Marhan rasakan. Sebuah kenyamanan itu datang perlahan dalam diri Marhan. Rasa sakit di tenggorokannya seakan hilang. Sesuatu di kepalanya mengatakan untuk mengikuti hawa nafsunya. Kesempatan yang mungkin tidak akan ia dapatkan untuk kedua kalinya. Lagi pula, ini Salma yang memulai, bukan saya yang memaksanya. Lagi pula, Datuk Kayo sudah mengizinkan. Pikirannya dalam hati, sepertinya tidak masalah. Sepertinya tidak akan ada bedanya. Nantinya, saya juga akan menikah dengan Salma. Kembali, Marhan berbicara dengan dirinya sendiri. Tangan Marhan mulai bergerak sedikit demi sedikit ke arah pinggang Salma untuk memeluknya. Apa Allah akan memaafkan saya untuk ini? Apakah saya masih bisa bertaubat? Atau apa yang Niko bilang benar? Saya sudah semakin jauh pada ketaatan, batin Marhan dengan tatapan kosongnya. Nafas Salma terus memburu. Tidak cuma wajah, tapi telinga hingga leher Marhan menjadi sasarannya. Salma tidak membiarkan Marhan teralihkan dari sensasi itu. Sekali saja dan setelahnya saya akan bertaubat. Ya, sekali saja. Dan kami akan menikah setelahnya untuk menghapus dosa ini. Batin Marhan coba membenarkan apa yang akan ia lakukan. Tangan Marhan kini sudah ada di pinggang Salma. Ia menggenggam pinggang itu dengan lembut. Jantungnya berdebar. Ada perasaan khawatir Salma akan menolaknya. Namun sesuai harapannya, Salma membiarkan tangannya itu di sana. Marhan kini kian masuk ke dalam permainan Salma. Ia mulai membalas sedikit demi sedikit, perlahan demi perlahan, satu tarikan demi satu tarikan. Tangannya yang tadi berada di pinggang Salma kini semakin naik ke punggung Salma. Wajah ketakutan Marhan mulai memudar. Matanya yang semula melotot ketakutan kini terlihat sayu dan berkedip secara pelan. Sekali ini saja, ya Allah, ujarnya berkali-kali di dalam hati. Ia memandangi wajah Salma yang kini sudah tidak terpisah jarak sama sekali dengan wajahnya. Marhan bersiap melakukan hal yang lebih jauh lagi sampai tiba-tiba mata sayu Marhan yang mulai hampir tertutup kembali terbuka. Tubuhnya kembali kaku dan semua nafsu yang sudah hampir mencapai puncaknya itu terhenti.
Sesuatu di belakang Salma membuat fantasinya seketika hilang begitu saja. 3 tahun yang lalu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara ajan Datuk Kayo kembali berkumandang dari surau Nurul Falah sore itu. Namun tidak seperti kemarin, kumandang ajan maghrib itu tidak warga sambut dan datangi. Warga desa Limau Bareh tidak bisa melupakan kejadian maghrib kemarin. Mereka berdiam diri di dalam rumah masing-masing. Bayangan hitam, suara tawa yang menggelegar, rasa pusing dan mual yang mereka rasakan hingga malam sudah cukup untuk membuat mereka trauma. 3 hari lamanya mereka memendam ketakutan itu dalam-dalam tanpa ada yang berani berbuat apapun. Mereka dihantui sesuatu yang mereka yakini berasal dari dalam surau. Namun mereka tidak tahu apa itu. Alhasil, setiap ada kumandang azan, mereka hanya bisa bertahan di dalam rumah masing-masing, membiarkan azan yang dikumandangkan Datuk Kayo itu selesai tanpa pernah mereka jawab dan datangi. Hingar-bingar warga yang menyambut azan benar-benar hanya terjadi hari itu saja, dan kini semua itu berganti dengan keheningan dan rasa takut akan terulangnya kejadian malam itu. Namun, di antara keheningan itu, sebuah pergerakan tengah berlangsung. Darwis yang mencoba mengumpulkan beberapa warga dengan tujuan hendak menggerebek Datuk Kayo karena dianggap telah melakukan sesuatu saat sholat maghrib berjamaah beberapa hari lalu. Masalahnya sejak kejadian itu, ibunya terus dibayang-bayangi mimpi aneh dan berhalusinasi hampir setiap harinya. Awalnya, Darwis mengumpulkan cukup banyak warga, terutama dari kalangan laki-laki usia muda sampai tua, untuk bergerak. Darwis coba meyakinkan mereka bahwa ada sesuatu yang terjadi dan sesuatu itu tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Darwis yang menjadi pemimpin kelompok itu karena memang ialah yang paling memiliki nyali untuk melawan. Sementara orang-orang lainnya sebenarnya cukup trauma dengan apa yang mereka lihat kemarin dan apa yang menghampiri mereka di mimpi tadi malam. "Apa tidak apa-apa ini, Dar?" tanya salah seorang pemuda. "Apa yang kamu takutkan? Ini sudah tidak beres. Kira-kira apa kegunaan surau itu sebenarnya? Dan kenapa hanya Datuk Kayo yang tidak kenapa-napa dari kejadian kemarin?" ujar Darwis. "Tapi di mimpi saya tadi malam ada orang hitam besar yang melarang saya untuk melakukan hal yang buruk-buruk ke surau itu," timpal yang lain. "Sama, saya begitu juga." "Ya, saya juga," tambah beberapa orang yang lain. "Itu karena kalian trauma, makanya kalian sampai terbawa mimpi. Intinya, sekarang kita minta pertanggungjawaban Datuk. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang keluar dari tempat imam malam itu?" jelas Darwis. Pemuda yang lain mengangguk setuju, meskipun masih terlihat keraguan pada wajah-wajah mereka. Namun, sekeras apapun Darwis meyakinkan mereka, pada akhirnya banyak orang yang undur diri dan hanya menyisahkan beberapa orang saja yang tetap mengikuti arahan Darwis. Darwis lalu bersama-sama yang lain berjalan ke arah surau. Beberapa saat setelah Datuk mengumandangkan azan maghrib, ketika mereka sampai di sana, Datuk sedang duduk di bagian tengah surau. Darwis masuk setelah sebelumnya mengucapkan salam dari teras. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Datuk hanya menjawab salam itu tanpa berbalik badan menghadap sumber suara. Kelima orang itu termasuk Darwis lalu masuk ke dalam surau dan berdiri di belakang Datuk yang sedang memejamkan mata sambil berzikir. Datuk lalu berhenti berzikir dan berbalik ke belakang. "Datuk, maaf, ada yang mau saya sampaikan dan tanyakan," ujar Darwis. Datuk lalu berhenti berzikir dan berbalik ke belakang. "Ya, apa Darwis?" tanyanya. "Saya langsung saja. Sepulang sholat maghrib, banyak warga yang sakit, Pak. Dan kita semua melihat ada sesuatu di tempat imam. Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu?" tanya Darwis. "Begitukah? Saya juga tidak tahu.
Saya kira kalian cepat bubar karena ingin jajan di luar atau ada urusan, jawab Datuk. Darwis menatap tajam wajah Datuk dengan alasan yang baginya mengada-ada itu. Bukan Pak, kami segera keluar karena ada sosok hitam besar yang muncul di depan Bapak dan semalam sosok itu datang lagi ke mimpi warga yang lain, ujar Darwis. Saya tidak melihat apapun, mungkin imajinasi kalian saja, bantah Datuk lagi. Kesabaran Darwis habis. Ia sudah berusaha berkata baik-baik, namun tanggapan Datuk yang terkesan meremehkan pertanyaannya membuat ia geram. Pak, jangan seakan-akan tidak tahu begitu. Orang-orang di kampung ini sekarang mendadak sakit. Ada yang muntah dan mereka semua mendapat mimpi tentang sosok yang sama. Saya yakin ini ada hubungannya dengan surau ini, tekan Darwis. Semua orang? Apa kamu juga begitu? Tanya Datuk. Darwis terdiam. Ia memandangi teman-temannya yang lain. Mereka juga baru sadar bahwa Darwis tidak mendapat mimpi yang sama. Lihat, memang imajinasi saja. Jangan sangkut pautkan semua hal dengan hal lain yang tidak ada hubungannya, Darwis. Ini sama saja kamu membuat kotor rumah ibadah ini dengan ucapanmu, ujar Datuk. Darwis tidak tinggal diam dikatakan seperti itu. Pak, saya yakin surau ini dan Anda bermasalah. Cepat akui saja, atau kalau perlu saya akan... Darwis mencoba menekan Datuk Kayo hingga tiba-tiba. Dar! Sudah, pulang kita sekarang. Hah? Salah seorang teman Darwis memegangi tangan Darwis dan menariknya keluar. Sementara itu, di belakang teman Darwis itu, warga yang ikut dengan Darwis memegangi leher mereka masing-masing dengan mata yang sudah memerah dan berlinang air mata. Kenapa kalian? Teman-temannya itu berusaha mengatakan sesuatu, namun mereka sama sekali tidak bisa mengeluarkan kalimat apapun dari mulut mereka. Datuk Kayo hanya terdiam sambil memandangi Darwis beserta teman-temannya yang terus terbatuk-batuk tanpa henti dan mengeluarkan suara seperti orang tercekik. Darwis memandangi balik Datuk Kayo. Datuk bahkan tidak berdiri untuk membantu warga di hadapannya yang terlihat kesulitan bernapas dan terus batuk berkali-kali dengan sangat keras tanpa mengucapkan apapun. Darwis bersama teman-temannya lalu keluar dari surau itu. Sementara Datuk Kayo kembali menghadap kiblat dan meneruskan zikirnya. Teman-teman Darwis masih terus batuk hingga dada mereka sesak dan wajah mereka membiru karena kesulitan mengambil nafas. Hei, kenapa kalian ini? Tanya Darwis panik melihat keadaan teman-temannya masih juga seperti itu. Sesampainya mereka di rumah Darwis kembali, salah satu temannya menggeleng sambil mencengkram leher mereka sendiri. Mereka meminta minum dengan isyarat. Ketika minuman datang, mereka segera menghabiskan minuman itu bergelas-gelas untuk meringankan sakit di tenggorokannya. Peluh teman-teman Darwis mengucur deras. Perlahan napas mereka kembali normal dan leher mereka sudah tidak sesakit tadi. Darwis menunggu salah satu di antara mereka akan bercerita apa yang sebenarnya mereka alami dan rasakan. Enggak, kita nggak bisa kembali ke surau itu lagi, ujarnya. Kenapa? Tanya Darwis. Tadi, begitu saya mau ikut berpendapat, sosok hitam itu keluar lagi. Dan tenggorokan saya tiba-tiba terasa perih, seperti ada duri yang melintang di dalam sini, ujar pria itu sambil menunjuk jakunnya. Darwis melihat ke semua orang yang pergi dengannya tadi dan tidak ada yang membantah ucapan tersebut. Mereka semua merasakan rasa sakit dan keanehan yang sama. Ini pasti ada apa-apanya. Kita harus cari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada surau itu dan apa yang disembunyikan Datuk Kayo. Saya curiga surau ini bermasalah. Bagaimana kalau kita buat rencana? Salah satu pemuda di sana tiba-tiba berdiri. Terserah kalian mau mengerjakan apa, tapi lebih baik saya di rumah daripada harus mengganggu surau itu lagi. Yang ada, saya hanya akan celaka, ujarnya sambil berlalu pergi. Kalimat itu sepertinya begitu mengena bagi teman-temannya yang lain. Satu persatu dari mereka ikut bangkit hingga menyisakan seorang teman Darwis, Oji. Ia tertunduk di samping Darwis, namun ia tidak pergi mengikuti yang lain. Saya coba bantu kamu, Dar, ujar Oji. Miar
yang saat itu juga ada di rumah tersebut, segera menghampiri Darwis yang ditinggal sendirian di ruangan tengah oleh teman-temannya. "Kenapa, Dar?" Darwis melihat sebentar ke kakaknya itu dan hanya menjawab, "Tidak ada apa-apa, Kak." Miar sempat berdiri di sana untuk sepersekian detik melihat kegusaran pada wajah adiknya sebelum kembali ke kamarnya. Darwis ragu untuk melanjutkan rencananya hanya berdua saja dengan Oji. Sudah tidak ada lagi pemuda lain yang bisa diajak karena mereka yang baru saja keluar dari rumahnya ini adalah orang-orang yang mau di antara sekian banyak orang yang menolak saat ia pertama kali mengumpulkan warga. Selain itu, Darwis juga melihat kekhawatiran pada wajah Oji. "Kita lanjutkan besok. Kamu sudah lelah, Ji?" ujar Darwis. Oji mengangguk lemah dan bangkit dari duduknya. "Iya, Dar." Keduanya berjalan ke arah pintu keluar bersamaan. "Kamu berpikir seperti yang saya pikirkan, kan? Surau itu sepertinya bukan digunakan untuk menyembah Allah. Bagaimana menurutmu?" tanya Darwis sambil mengantarkan Oji ke pintu. "Iya, menurut saya, surau itu..." Tenggorokan Oji tercekik. Ia kembali memegangi lehernya. Urat-urat lehernya menegang dan wajahnya kembali memerah, seperti orang yang kesulitan bernapas. "Oji!" Darwis panik melihat temannya itu terlihat begitu kesakitan. Darwis coba memeganginya, namun Oji menggelinjang dalam kondisi berdiri. Mulutnya menganga lebar, seperti hendak memuntahkan sesuatu yang besar dari dalam mulutnya. Namun yang keluar hanya suara napas berat dan ucapan yang terputus-putus tanpa bisa dimengerti. Oji lalu tiba-tiba saja berlari dengan keadaan mulut terbuka, dan ketika beberapa langkah di depan rumah Darwis, Oji memuntahkan banyak darah dari mulutnya. Tubuhnya kemudian roboh dalam keadaan tertelungkup di tanah. Tubuh Oji segera dipegangi oleh Darwis. Ia membalik tubuh temannya itu agar dalam posisi terlentang dengan kepalanya yang bersandar pada pahanya. Darah dari mulut Oji terus keluar bersamaan dengan batuk yang tidak kunjung henti. Setiap ia akan berbicara, mulutnya kembali terisi darah yang kemudian harus ia muntahkan. Darwis memegangi tubuh temannya itu dengan pikiran kosong. Ia meminta tolong kepada orang-orang yang satu demi satu keluar rumah karena mendengar suara gaduh. Namun, melihat banyaknya darah yang sudah keluar, membuat mereka enggan untuk mendekat. Beberapa di antara mereka justru mengira Darwis sudah melakukan sesuatu yang buruk kepada Oji. Miris, meskipun Darwis sudah menangis dan ketakutan melihat darah yang terus mengalir dari mulut Oji, tetapi tetap tidak ada orang yang berani membantu. Mereka hanya mendekat tanpa berani menyentuh Oji maupun Darwis. Pak, bantu Pak!" pekik Darwis melihat ke orang-orang yang sudah mengelilinginya, namun terlalu takut untuk mendekat. "Pak!" panik Darwis. "Dar, jangan katakan sesuatu yang buruk tentang surau itu," ujar Oji di tengah sesak napasnya yang kian pendek. "Oji, sudah Ji, diam dulu. Darah di mulutmu itu," panik Darwis. "Dia tahu, Dar. Dia tahu. Jangan bilang apapun tentang surau itu." Oji kembali menyemburkan darah banyak, darah yang membasahi bajunya dan baju Darwis yang tengah memangkunya. Lalu tubuh Oji perlahan semakin berat dan suara napasnya tidak terdengar lagi. Oji meninggal dunia saat itu juga. Kalimat terakhir mendiang Oji begitu terekam di kepala orang-orang yang mendengarnya. Seketika mereka tidak hanya takut untuk ke surau, tapi lebih jauh lagi, mereka enggan untuk membicarakannya. Mereka tidak ingin berakhir seperti Oji. Mereka tidak akan mencoba mengusik atau mencurigai surau itu melalui lisan mereka. Kematian Oji membuat orang-orang undur diri dari hal-hal berbau surau, baik memanfaatkan surau maupun mencurigai surau. Tapi hal itu tidak berlaku bagi dua orang, Darwis dan Datu Kayo. Datu Kayo masih menggunakan surau itu sebagaimana mestinya. Ia masih beraktivitas seperti biasa di surau itu. Ia mengumandangkan azan dan iqomah setiap hari.
terutama pada sholat-sholat malam seperti maghrib dan isya. Di sisi lain, Darwis yang masih tidak terima dengan apa yang terjadi pada orang kampungnya dan mendiang Oji terus mengumpulkan bukti untuk dapat menangkap basah Datuk Kayo, orang yang menurutnya paling bertanggung jawab atas apa yang terjadi pada warga desa. Kali ini, ia harus mengerjakannya seorang diri. Tidak ada satupun orang mau terlibat dengan apa yang dilakukan Darwis. Mereka memilih menjaga keselamatan diri dan keluarga mereka. Karena hal ini juga, tidak ada yang berani menceritakan pengalaman ini ke orang lain di luar desa Limaubare. Namun, meskipun Darwis memantau Datuk Kayo dan gerak-geriknya selama beberapa waktu, ia tidak bisa menemukan bukti apapun. Datuk Kayo terlihat melakukan aktivitas orang di surau pada umumnya. Ia datang ke surau, ajan, iqomah, sholat, lalu pulang. Tidak ada gerak-gerik aneh untuk Darwis jadikan bukti. Hingga akhirnya pada malam itu, seusai isya, Darwis mendapati Datuk Kayo masih bertahan di dalam surau meski jam sudah menunjukkan sekitar pukul 12:30 dini hari. Yang terakhir Darwis lihat, di dalam Datuk Kayo duduk sambil memejamkan mata. Lalu tiba-tiba saja Datuk mematikan lampu dan membuat Darwis tidak tahu lagi apa yang terjadi di dalam. Sementara itu, setelah mematikan lampu, Datuk Kayo kembali pada posisinya awal. Ia duduk bersila di depan sajadah imam dan mulai membuka lagi buku kecil pemberian labai. Bibirnya bergerak-gerak merapal suatu bacaan. Ia lalu bersujud sebanyak 3 kali dan perlahan ia membuka matanya. Sebuah bayangan dengan kepala menyembul di atasnya kini sudah ada di hadapan Datuk. Kepala yang semula terlihat polos itu sedikit demi sedikit mulai membentuk tekstur mata, hidung, dan mulut hingga terbentuk wajah Risma. Wajah Risma yang tanpa ekspresi dan hanya mematung diam muncul di balik gelapnya surau. Namun kemunculannya yang hanya sebatas wajah itu seperti biasa selalu berhasil membuat Datuk tersenyum. Datuk lalu mengibas-ngibaskan sajadah yang ia bawa dari rumah dan menaruhnya di samping posisinya. Sajadah itu sengaja ia bawa untuk tempat Risma sholat malam bersamanya. Salah satu batasan sebelum ia melakukan syarat kedua pemanggilan Risma adalah Risma tidak bisa bergerak keluar dari tempat pemanggilannya. Karena hal itu, Datuk selalu berada di surau untuk merasakan kehadiran dan kemunculan istri tercintanya, meski hanya untuk mengobrol atau sholat seperti keduanya masih hidup bersama dahulu. "Risma, kamu selalu cantik seperti biasanya, sayang," puji Datuk memandang wajah pucat Risma yang tanpa ekspresi di balik remang-remang cahaya bulan yang masuk ke dalam ruang surau. "Abang tidak sabar ingin bersamamu lagi, Mah," ujar Datuk lagi. "Abang pembohong," ujar kepala Risma yang bertubuh siluet itu perlahan berbicara. "Berbohong? Kapan abang berbohong padamu? Kata abang rindu denganku. Tapi abang masih membiarkan aku sendirian di sini. Abang tinggalkan aku di sini. Abang pembohong," ujar kepala Risma itu berbicara dengan terbata-bata. "Bukan begitu, Mah. Tapi abang sudah coba mengundang orang agar sholat di sini lagi. Agar ada orang soleh yang bisa abang jadikan sebagai syarat. Tapi belum ada lagi orang yang ke surau ini lagi, sayang," jelas Datuk dengan gugup. "Kau ingin aku mati sekali lagi, Bang?" ujar wajah Risma itu yang perlahan semakin putih. "Tidak, sayang," ujar Datuk. "Kau ingin aku mati sekali lagi, Bang?" Perlahan darah segar mengalir dari mata dan bulu Risma. "Tidak, sayang, tidak. Kita tidak boleh terpisah lagi," ujar Datuk. "Maka lakukanlah syarat kedua yang sudah kau janjikan itu. Kau lakukan itu sendiri untukku, Bang," bentak Risma sebelum wajah itu kembali menghilang bagaikan asap. Datuk kembali terdiam dalam dilema. Sedikit keimanan dalam dirinya membuatnya berusaha menghindari dosa besar yang harus ia perbuat jika ingin mengembalikan Risma dalam kehidupannya. Ia memilih mengorbankan orang lain untuk melakukan dosa besar itu di sini. Karena hal itu,
Ia terus-menerus mengumandangkan ajan dan iqomah, berharap ada satu saja penduduk desa yang soleh akan berani kembali ke surau untuk melakukan dosa besar apapun caranya. Meskipun ia sendiri belum tahu dosa macam apa yang bisa dilakukan di sini. Namun, syarat pertama beberapa waktu lalu sudah cukup membuat orang-orang trauma dan menolak kembali ke surau. Ajan yang ia kumandangkan sia-sia. Ia berminggu-minggu hanya sholat sendirian. Haruskah saya melakukannya sendiri? Pikir Datuk setelah Risma membentaknya barusan. Rasa takut dan rindunya seimbang. Ia takut untuk melakukannya. Namun ia juga tahu ia tidak akan bisa bertahan lebih lama tanpa kehadiran Risma lagi di sisinya. Ketika sedang berpikir seperti itu, tiba-tiba buku kecil pemberian laba yang ia letakkan di lantai mulai membalikkan halaman demi halaman. Seakan memberikannya petunjuk apa yang harus ia lakukan. Lembaran itu berhenti pada sebuah halaman yang menunjukkan gambar manusia, laki-laki dan perempuan yang sedang bersenggama di hadapan sebuah makhluk hitam yang tersenyum sambil memegangi sebuah pisau. Apa dengan ini bisa? Ujar Datuk bertanya-tanya. Sementara di luar, dengan bersembunyi di balik pepohonan, Darwis mengawasi gerak-gerik mencurigakan Datuk Kayo yang beraktivitas di dalam kegelapan surau hingga lebih dari tengah malam. Ia tadinya yakin Datuk Kayo melakukan praktik tertentu di dalam, namun karena Datuk mematikan seluruh lampu surau, ia tidak bisa melihat apapun. Ia hanya bisa menunggu hingga Datuk Kayo keluar dari surau dan ia akan mengeceknya sendiri ke dalam. Benar saja, beberapa waktu berselang, Datuk keluar dengan wajah murung dan meninggalkan surau begitu saja dalam keadaan pintu samping tidak terkunci. Sepeninggal Datuk, Darwis segera menghampiri surau dan memeriksa apa yang Datuk lakukan di dalam. Namun ia tidak menemukan hal janggal atau sisa-sisa praktik Datuk. Di rumahnya, Datuk memandangi foto keluarga kecilnya yang terpajang di dinding kamar. Senyuman Risma di foto tersebut begitu ia rindukan. Senyuman yang terakhir kali ia lihat saat Risma tidur di pahanya, tepat pada hari meninggalnya dia. Haruskah saya berzina di sana, Mah? Datuk kembali membuka buku kecil pada halaman bergambar sepasang manusia yang sedang bersenggama tadi. Tapi, siapa? Dan bagaimana caranya? Saya tidak mungkin menggagahi perempuan lain, sedangkan satu-satunya perempuan yang saya cintai hanya kamu. Hanya kamu, Risma. Batin Datuk Kayo berbicara dengan dirinya sendiri. Datuk lalu menutup buku tadi dan kembali memandangi foto keluarganya itu dalam-dalam. Lalu tanpa berkata apapun, beliau masuk ke kamar dan berbaring di kasur. Seperti malam yang telah berlalu, Datuk tetap menyiapkan spot kosong di kasurnya, lengkap dengan bantal dan guling yang sudah disusun seakan Risma berada di sana. Ia memandangi sisi kosong di kasurnya itu, membayangkan Risma biasanya memandanginya balik sambil memeluk bantal guling favoritnya, sambil bertanya, apakah suaminya itu sayang dengannya atau tidak. Tentu sayang, abang sayang sama kamu, Ma. Ujar Datuk seakan Risma baru saja bertanya padanya. Perlahan, Datuk memejamkan mata dan memasuki alam bawah sadarnya. Namun, saat belum benar-benar terlelap, tiba-tiba saja sesuatu seakan berbaring di hadapan Datuk. Kasur yang ia gunakan menggembos dan terdengar decitan suara ranjang kayu yang dinaiki orang. Datuk Kayo tersentak bangun, namun ia tidak membuka matanya lebar-lebar. Ia hanya membuka sedikit matanya dan melihat sesuatu tengah merangkak naik ke atas kasurnya dan berbaring di hadapannya. Aroma tubuh Risma yang sangat ia kenal tercium. Begitu juga dengan ujung jari-jarinya yang sudah sangat Datuk Kayo hafal. Risma, sayang, ujar Datuk perlahan dan terbata tanpa bisa menggerakkan tubuhnya. Namun sepertinya suara itu tidak keluar. Mulutnya terasa seperti terkunci. Mata Datuk tidak bisa bergerak melihat ke arah wajah sosok itu.
Ia hanya bisa melihat bagian tangan ke bawah hingga kakinya. "Abang, aku rindu dengan abang. Aku ingin bertemu dengan abang. Pagi nanti, temui aku di teras surau ya bang," ujar suara yang terdengar seperti Risma. Abang tidak perlu berbuat dosa untuk bisa mengembalikan kamu, mah," ujar Datuk yang berbicara melalui hati, bukan lisannya. "Kita lakukan itu bersama-sama, bang," ujar Risma yang perlahan memudar dan hilang. Hilangnya Risma bersamaan dengan Datuk yang kembali bisa bergerak. Tanpa terasa, keringat sudah membasahi punggung dan keningnya. Dalam keheningan malam itu, Datuk hanya terduduk sambil bersandar di ujung kasurnya. Ia tidak tahu apa yang dimaksudkan Risma tentang melakukannya berdua. Namun itu seperti memberikan Datuk alasan untuk melakukannya. "Kamu akan menemani abang, ya? Terima kasih," ujarnya sambil mengelus sisi kosong kasur di sampingnya. Setelah itu, Datuk Ayu tidak bisa tidur lagi. Ia terus terjaga dan menjelang subuh, ia pergi ke surau dalam keadaan langit masih gelap gulita. Ia memandangi langit yang begitu cerah malam itu. "Kamu harus tahu, Risma, sejak awal tidak ada yang lebih aku cintai selain kamu," ujar Datuk sambil melangkah masuk ke dalam surau lagi. "Dar, bangunlah, hari sudah pagi," ujar Miar pada adiknya itu. Darwis menggeleng lalu meneruskan tidurnya. Ia begadang semalaman untuk memantau Datuk dan baru bisa tidur jelang subuh. Nanti kak, masih ngantuk," ujarnya sambil tetap menutup matanya. "Nanti saja kak, masih ngantuk," ujarnya sambil tetap menutup matanya. "Kamu ini, ya sudah, kakak ke sawah dulu ya. Ada banyak burung pagi ini. Titip Reja kalau nanti dia sudah bangun," ujarnya sambil memasang bedak beras di wajah dan topi capingnya. Ujar Darwis. Saat ini sudah memasuki awal musim panen padi di desa Limaubare. Padi-padi yang sudah mulai menguning itu harus mereka jaga dari gempuran hama burung pipit yang seringkali memakan bulir-bulir padi. Warga desa biasanya akan mangaro atau mengusir burung-burung itu saat pagi dan sore hari dengan alat-alat sederhana berupa kaleng atau meneriaki burung-burung yang mengincar padi-padi mereka. Sawah milik keluarga besar Nenek Umi yang mereka manfaatkan secara turun-temurun berada di bagian belakang kampung bersama sawah penduduk lainnya. Satu-satunya akses ke sana adalah melalui jalan setapak di depan Surau Nurul Palah. Suasana desa Limaubare masih sangat sepi saat Miar melewati surau pagi itu. Warga belum banyak yang beraktivitas karena bertepatan dengan hari Minggu, hari untuk orang-orang beristirahat dan bangun sedikit lebih siang dari biasanya. Perjalanan Miar tanpa masalah pada awalnya. Ia juga bukan wanita penakut untuk sekedar berjalan sendirian membelah hutan kecil yang memisahkan pemukiman dan area sawah seorang diri. Hingga tiba-tiba, plek, au, Miar tanpa sadar menginjak kotoran anjing yang berada di jalan setapak itu. Miar yang merasa jijik segera mencari sumber air terdekat dan menyadari ada WC wudhu di surau yang memiliki air. Miar sebenarnya ragu, apalagi dengan beragam kejadian yang terjadi pada surau itu. Namun menurutnya, membasuh kaki saja tidak akan menjadikan dirinya mendapat masalah. Lagi pula, ia tidak sholat di sana dan surau sepemantauannya saat itu tidak ada orang. Sementara itu, beberapa waktu sebelumnya di surau, Datuk masih duduk menunduk. Kemunculan Risma di teras sebagaimana yang dikatakan sosok menyerupai istrinya itu tadi malam. Namun hingga fajar perlahan mulai naik, tidak ada sosok Risma yang Datuk tunggu-tunggu itu muncul. Dengan perasaan kecewa, Datuk lalu masuk ke dalam surau, kembali dan berdiam diri. Hingga tiba-tiba, sebuah bisikan mengatakan bahwa Risma sudah tiba. Dan dibarengi dengan suara langkah seseorang yang menginjak dedaunan kering yang gugur di sekitaran surau. Datuk bangkit dan segera melihat ke arah kaca. Dan saat itu dengan mata kepalanya sendiri ia melihat sosok Risma berjalan masuk ke dalam WC.
Datuk dengan bersegera keluar dari surau dan menyusul sosok Risma. Ia semula mengintip untuk memastikan orang yang baru saja ia lihat memang adalah Risma. Benar saja. Saat itu, matanya melihat Risma sedang berada di dalam WC dan tengah membasuh kakinya. Dengan napas yang memburu dan air mata yang tak tertahankan, tanpa pikir panjang, Datuk segera memeluk Risma dari belakang dengan erat. Anehnya, Risma saat itu memberontak dan minta untuk dilepaskan. "Kenapa, Ma? Ini Abang. Abang rindu kamu, Ma," ujar Datuk tanpa melonggarkan pelukannya pada perut Risma. Namun Risma masih memberontak dan berteriak, tapi Datuk Kayo sigap membungkam mulut Risma dan menyuruhnya untuk tenang. "Diam, nanti yang lain dengar. Kita lakukan seperti yang kamu bilang semalam ya, Ma? Ya?" ujar Datuk tanpa melepaskan cengkraman tangan di mulut dan badan Risma. Tubuh Risma seketika kaku, matanya terlihat ketakutan, namun ia tidak lagi memberontak. Risma lalu dibawa ke dalam surau tanpa berbicara apapun. Setibanya di dalam surau, Datuk melampiaskan semua kerinduannya pada Risma. Ia mencumbui tubuh Risma yang sudah menghilang dari kehidupannya sekian lama itu, dari ujung kepala hingga kakinya. Sementara itu, Risma tidak merespon apapun atas perlakuan itu. Matanya hanya kosong dan seakan membiarkan tubuhnya dijamah oleh Datuk. Hawa nafsu Datuk Kayo mencapai puncaknya. Ia mulai bertindak lebih jauh. Kita lakukan itu ya sayang, ya, agar kamu kembali lagi ke sini," ujar Datuk dengan napas memburu dan mulai melucuti pakaiannya sendiri dan mengangkat daster yang Risma kenakan. Risma menggeleng, air matanya berlinang dan tangannya menahan Datuk Kayo untuk jangan melakukan hal itu. Namun Datuk Kayo sudah tidak dapat lagi membendung hasratnya. Hingga terjadilah apa yang seharusnya tidak dilakukan manusia di dalam rumah ibadah itu. Datuk Kayo terus melakukannya, meskipun Risma menolak dan sesekali mengerang. Perlawanan Risma perlahan melemah. Tangannya ditahan oleh Datuk hingga membentang ke kiri dan ke kanan tubuhnya. Saat tengah melakukan hal itu, tiba-tiba saja Datuk Kayo terkejut saat ujung matanya melihat ada seseorang yang berdiri beberapa meter di depannya. "Risma?" tanya Datuk. Risma yang seharusnya sedang berhubungan dengannya kini justru sudah berada di tempat sujud imam. Wajah Risma terlihat marah, tangannya mengepal dan tatapannya terlihat jijik pada Datuk. "Begini yang kau lakukan sepeninggal aku, Bang?" bentak Risma yang lantas membuat Datuk gelagapan. Datuk refleks melihat wanita yang ada di bawahnya. Wanita yang tadi ia lihat adalah Risma kini sudah berubah menjadi Miar, salah seorang tetangganya, kakak dari Darwis. "Ah, tidak Risma, bukan. Tadi dia ini..." Datuk Kayo kebingungan dengan apa yang terjadi. Ia segera melepaskan Risma yang masih terbaring lemas. "Kau sudah tidak cinta denganku lagi, Bang," ujar Risma dengan penuh amarah. "Abang masih cinta kamu, Risma sayang," ujar Datuk. Risma lalu menangis. Air mata berwarna hitam mengalir dari kelopak matanya. "Tidak, abang sudah tidak mencintaiku lagi," ujar Risma. "Abang masih mencintaimu, Risma. Karena itu abang memanggilmu kembali ke sini," ujar Datuk. Miar perlahan berguling untuk melihat kepada siapa Datuk berbicara. Namun, yang ia dapati, Datuk sedang berdebat dengan sosok hitam, tinggi besar yang muncul di bagian imam. "Buktikan bahwa abang mencintaiku, dan bukan mencintai wanita itu," ujar Risma dengan wajah yang sudah basah oleh air mata hitamnya. "Bagaimana? Apa yang bisa abang lakukan untuk membuktikan itu?" tanya Datuk. Sosok itu menoleh ke arah Miar. Pandangan keduanya bertemu dan seketika membuat Miar bergidik ketakutan. Sosok itu tersenyum dengan gigi taringnya yang berjejer, berantakan, dan begitu kontras dengan keseluruhan sosoknya yang hitam. "Bunuh wanita itu," ujar Risma. Miar terkesiap. "Tidak, jangan," pekiknya. Namun Datuk Kayo berbalik menatapnya dengan tatapan kosong. Tatapan seorang manusia yang tidak menaruh iba, meskipun Miar sudah memohon-mohon dan menangis. Datuk Kayo benar-benar sudah dibutakan oleh sosok Risma yang ia lihat. Datuk lalu mendekati Miar dan mulai mencekiknya dengan keras. Miar meronta sekuat tenaga dan menendang Datuk agar melepaskan cengkraman di lehernya. Namun kekuatan Datuk jauh melampaui Miar.
Datuk, Pekik Miar terpotong-potong karena kesulitan bernapas. Cengkraman Datuk sempat berhenti. Matanya yang tadi kosong untuk sepersekian detik kembali sadar ketika melihat Miar sudah kepayahan. "Teruskan sayang, teruskan. Buktikan bahwa satu-satunya yang paling kau cintai adalah aku," bisik Risma. Ucapan Risma seperti mengembalikan Datuk pada sisi gelapnya. Matanya kembali kosong dan mencekram leher Miar tanpa ampun dan tanpa memperdulikan Miar yang perlahan kehilangan kesadarannya. Tubuh Miar meregang dan kejang. Air liurnya mengalir keluar dan matanya perlahan mulai memutih. Napasnya begitu pendek dan seperti sebuah hentakan. Datuk melepaskan tangannya dari leher Miar dan membiarkan Miar sekarat. Datuk memandang ke Risma kembali dengan senyum getir. Lihat sayang, Awang sudah melakukannya," ujar Datuk. Risma hanya tersenyum dan tiba-tiba saja menghilang begitu saja. Datuk terdiam, matanya berputar mengelilingi seisi ruangan surau. Kenapa? Kenapa Risma masih belum kembali bersamanya? Apa ini masih kurang? Apa yang harus ia lakukan? Miar terbatuk. Datuk Kayu langsung menoleh padanya dan baru menyadari Miar masih belum mati. Ia paham kenapa Risma masih belum kembali padanya adalah karena Miar masih hidup. Dosa yang ia lakukan di masjid ini belum sempurna untuk menyelesaikan syarat kedua. Datuk yang sudah gelap mata lalu mengambil tali di gudang sisa pembangunan surau. Tali itu kemudian ia lilitkan ke leher Miar yang sudah tidak berdaya lagi. Napasnya masih naik turun, namun matanya sudah terpejam. Tali itu kemudian Datuk sambungkan ke kayu langit-langit surau, dan perlahan tali itu ia tarik seakan sebuah katrol yang menarik tubuh Miar naik. Miar kembali menggelinjang saat lehernya sudah begitu erat ditarik oleh tali itu. Kesadarannya kembali. Matanya lalu terbuka dan melihat Datuk di bawah yang terus menarik tali yang melingkar di lehernya. Teriaknya terputus-putus. Miar mencoba melepaskan ikatan tali di lehernya, namun tidak bisa. Ikatan itu begitu kuat menekan tulang lehernya. Miar menatap Datuk dengan tatapan tajam dan penuh amarah. Namun Datuk Kayu terus menariknya hingga ke atas, hingga pada sebuah hentakan. Krek! Leher Miar patah dan seketika darah segar mengalir dari hidung dan mulutnya. Lidahnya menjulur dan tubuhnya tak lagi bergerak. Tubuh tanpa nyawa itu lalu dibiarkan saja menggantung di tengah-tengah ruang sholat. Sementara Datuk Kayu keluar dan bersembunyi sambil menunggu zuhur untuk membuat seakan-akan ia menemukan jasad itu menggantung di tengah-tengah surau saat akan mengumandangkan azan. Namun, di pertengahan jalan menuju ke rumahnya, ia berpapasan dengan Darwis yang membawa bebek-bebek miliknya untuk mencari makan di sekitaran sawah. Keduanya tidak saling menyapa, meskipun Datuk masih melemparkan senyum pada Darwis. Melihat Darwis mengarah ke sawah, Datuk Kayu memperlambat langkahnya. Setelah Darwis sudah cukup jauh darinya, ia berbelok dan mengikuti Darwis diam-diam dari belakang untuk memantau apa yang Darwis lakukan saat lewat di depan surau. Apa yang diduga Datuk Kayu ternyata benar-benar terjadi. Bebek-bebek Darwis berperilaku aneh saat berada di dekat surau. Darwis kemudian mengintip ke dalam dan melihat seseorang tengah gantung diri di dalamnya. "Astagfirullah, ada mayit! Ada orang gantung diri di surau!" Pekiknya memecah keheningan pagi yang tenang itu. Teriakan Darwis yang begitu kencang membuat beberapa orang keluar dari rumahnya. Datuk Kayu lalu kembali masuk ke jalan kampung dan seakan-akan terkejut mendengar teriakan itu. Ia bersama warga lain segera bergegas menuju sumber suara. Warga kemudian berkumpul di sekitar surau, namun tidak ada di antara mereka yang berani mendekat. Hanya Datuk Kayu yang maju dan masuk ke dalam surau. Di dalam, Darwis sedang memeluk kaki Miar sambil berteriak-teriak memanggil namanya. "Astagfirullah, Miar?" tanya Datuk sambil mencari bangku untuk melepaskan ikatan di leher Miar. "Uni, hinda uni, nih."
Darwis masih memeluk kaki kakaknya yang kini sudah tidak bernyawa itu. Jenazah itu kemudian diturunkan dan dibaringkan di tengah surau. Salah seorang warga kemudian pergi untuk melaporkan temuannya ini pada pihak kepolisian. Warga desa hanya berkerumun di teras surau. Tidak ada yang berani masuk atau melakukan apapun. Hingga akhirnya 2 orang polisi berpakaian rumah biasa tiba. Mereka adalah anggota yang kebetulan tinggal di kampung yang tidak jauh dari desa Limaubare. Sedangkan kantor polisi berada cukup jauh dari desa ini. Kedua polisi itu lalu datang dan memeriksa korban. Datuk Kayo adalah orang yang paling banyak menjawab pertanyaan mereka. Sedangkan Darwis hanya bisa menangis sambil memeluk tubuh Miar. Nenek Umi dan Reja diungsikan ke rumah oleh warga yang lain agar tidak melihat hal yang bisa membuat mental keduanya terguncang itu. Iya, tadi dia ditemukan gantung diri di sini, ujar Datuk menjelaskan. Baiklah, kami akan panggil beberapa tim untuk memeriksanya, ujar salah satu polisi itu. Maaf, ini aib bagi desa kami. Apa boleh ini kami tutup saja? Kasihan almarhum jika sampai orang-orang tahu bahwa dia meninggal di rumah ibadah seperti ini. Lagi pula, korban masih punya anak kecil. Alangkah lebih baik jika anaknya itu tidak tahu ibunya meninggal dengan cara begini, ujar Datuk. Kedua orang polisi itu saling berpandangan. Satu orang di antaranya memilih keluar dan menghampiri masyarakat. Sementara satu orang lagi tetap berada di dalam surau dan melanjutkan obrolannya dengan Datuk sambil melihat keadaan jasad Miar. Polisi yang pergi ke warga itu lalu menanya-nanyai warga tentang korban dan tentang surau itu. Namun warga seakan tidak bisa bicara apa-apa selain hal yang baik-baik tentang korban, dan tidak ada kecurigaan mengenai kemungkinan lain di balik kematian Miar di dalam surau itu. Sepertinya karena ekonomi. Miar sudah beberapa waktu ini banting tulang untuk menghidupi anaknya seorang diri sejak suaminya meninggal, ujar salah satu warga. Datuk di dalam meminta kami untuk tidak melaporkan ini ke kantor. Kalau dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua, bagaimana? Tanya polisi itu lagi. Mereka tercekat. Di leher mereka seperti sudah ada duri yang bisa kapan saja menusuk leher mereka jika salah berbicara. Iya, lebih baik begitu. Nanti nama Surau Nurul Palah akan buruk jika orang-orang tahu ada kasus bunuh diri terjadi di sini, ujar salah satu warga yang dibalas anggukan oleh warga lainnya. Polisi itu sempat menunggu beberapa saat jika saja ada orang yang berpendapat lain. Namun tidak ada satupun yang membantahnya. Setelah mendapat persetujuan dari warga, polisi itu pun kembali ke dalam dan membicarakannya di hadapan Datuk dan satu lagi rekannya. Warga di luar juga berpendapat sama. Mereka minta penemuan jenazah ini tidak dilaporkan, ujar polisi itu. Darwis yang mendengarkan kalimat itu langsung bereaksi. Tidak, kalian harus memeriksa kematian kakak. Kakak tidak mungkin gantung diri semudah ini. Kakak tadi pagi hanya ingin pergi ke sawah. Tadi pagi kakak masih normal. Kakak tadi pagi masih seperti biasa, bentak Darwis dengan suara yang bergetar. Datuk menghampiri Darwis dan berjongkok di sampingnya, lalu menepuk-nepuk punggungnya. Darwis, sabar ya. Kita tidak tahu apa yang dipendam kakakmu selama ini. Mungkin dia memang punya pikiran yang ia pendam. Doakan agar dosanya diampuni. Dan jangan lupakan juga kakakmu memiliki Reza. Berbaktilah untuknya dengan merawat keponakanmu itu, ujar Datuk Kayo. Darwis bersiap membantah ucapan itu, namun lehernya terasa dipegangi sesuatu. Itu membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa memandangi Datuk yang kembali melanjutkan obrolan dengan kedua polisi itu. Baiklah, serahkan sisanya kepada saya. Untuk pengurusan jenazah dan pemakaman, biar saya yang akan arahkan warga, ujar Datuk. Kedua polisi itu kemudian berpamitan tanpa ada satupun warga yang mencegahnya. Sepeninggal polisi tadi, Darwis baru bisa berbicara. Ia berdiri di teras dan meneriaki semua orang yang ada di sana. Kalian kenapa membiarkan kakak saya dikatakan bunuh diri seperti itu? Kakak saya tidak mungkin bunuh diri.
dengar itu. Ada yang salah dari surau ini, dan kalian tahu itu. Jangan hanya diam saja. Kalian anjing! Pengecut kalian semua!" jerit Darwis. Semua warga yang ada di sana hanya bisa menggigit bibir dan lidah mereka masing-masing. Tubuh mereka bergetar menahan tangis. Mereka tahu ada yang salah, namun mereka tidak bisa mengatakan sesuatu yang buruk pada surau itu jika mereka ingin selamat. "Darwis, sabarlah," ujar salah satu warga, coba menenangkan. "Anjing, diam kau brengsek!" bentak Darwis sambil masuk kembali ke dalam surau. Darwis dengan seluruh tenaganya mengangkat tubuh Miar dan menggendongnya kembali ke rumah. Orang-orang di sekitar coba membantunya, namun semuanya ia tepis dan larang. Dengan berlinang air mata, ia membawa jasad kakaknya itu ke hadapan Nenek Umi dan Reza. "Bantulah Darwis mengurus jenazah Miar. Pakai tempat pemandian mayat di belakang untuk memandikan dia," ujar Datuk. Namun tidak ada orang yang bergerak. Mereka tidak ada satupun yang berani berjalan ke belakang dan mengambil keranda serta dipan pemandian itu. Datuk tanpa diminta lalu berjalan sendirian ke arah belakang dan membawa dipan serta keranda itu ke teras tepat di hadapan warga. "Pakailah," perintahnya. Lalu warga mulai maju dan membawa dipan serta keranda itu ke rumah Darwis. Jenazah Miar lalu diurus sebagaimana mestinya. Ia dimandikan oleh tetangga wanita serta Nenek Umi. Semua berlangsung dengan cepat. "Dar, kami minta maaf. Sangat-sangat minta maaf. Kami tidak bisa berbuat apa-apa, dan kamu tahu apa yang akan terjadi pada kami," ujar salah satu orang yang ada di samping Darwis saat jenazah Miar mulai dibungkus kain kafan. Darwis hanya diam sambil mengusap punggung Reza yang saat itu berada di gendongannya. Reza tidur setelah berjam-jam menangis hingga kelelahan. Setelah jenazah sudah dibungkus kafan, tahap terakhir hanya tinggal disolatkan. Semua orang memandangi Darwis untuk perintah selanjutnya. "Apakah jenazah akan dibawa ke surau atau akan disolatkan di dalam rumah?" "Solatkan dia di sini saja. Saya tidak rela jasad kakak saya harus kembali ke surau itu lagi, bahkan setelah kematiannya," ujar Darwis. Akhirnya, jasad Miar disolatkan di dalam rumah sederhana itu secara bergantian. Datuk Kayu tidak hadir saat itu. Ia masih berada di surau, berdiri diam sambil membaca buku dari Labai untuk memanggil Risma lagi. Namun tidak ada tanda-tanda Risma muncul, meskipun kedua syarat sudah ia lakukan. Datuk seketika geram. Ia sadar Labai telah menipunya. Dengan gigi yang bergemertak, ia berniat akan menghajar Labai yang sudah membodoh-bodohi dia sampai berbuat sejauh ini. "Labai, keluar kamu!" panggil Datuk setibanya di rumah Labai sendirian. Ia mengetuk rumah itu dengan sangat keras karena emosi. Tak lama, Labai muncul setelah membukakan kunci. Tanpa mengatakan apapun, Datuk langsung menggenggam kerah baju Labai dan mengangkatnya. "Apa ini, Datuk?" kecamnya. "Setan kau! Saya sudah melakukan semua yang kau bilang, dan Risma masih belum kembali," ujar Datuk. "Datuk sudah melakukan syarat kedua," tantang Labai kembali. "Ya, dan Risma justru menghilang," ujar Datuk lagi. "Siapa orang yang Datuk suruh berbuat dosa itu?" tanya Labai. Saya sendiri yang melakukannya," ujar Datuk yakin. Labai yang semula terlihat panik dan ketakutan, seketika justru tertawa. Kelar Datuk tidak menjamin penerimanya adalah orang yang bisa berpikir. "Ternyata," ujar Labai sambil terkekeh. "Apa maksudmu?" "Tidak ada orang soleh yang datang ke dukun seperti saya ini dan melakukan apa yang saya perintah. Datuk harus mencari orang lain untuk melakukannya," ujar Labai membela diri. Datuk yang geram lalu menyudutkan tubuh Labai ke tembok. "Jadi, kau mau bilang saya bukan orang soleh, hah?" tantang Datuk. Tanpa perlu saya jawab, Datuk seharusnya sudah tahu. Saya tidak pernah bilang Datuk sendiri yang melakukannya. Saya bilang orang soleh yang harus melakukannya, ujar Labai.
Datuk terdiam. Pandangan Datuk kosong. Cengkeramannya di kerah baju Labai melonggar. "Saya tidak menipu Anda, Pak Datuk. Anda lah yang salah mematuhi tata caranya. Lagi pula, karena Datuk sudah melakukan syarat kedua, itu tandanya syarat pertama sudah Datuk lakukan. Dan istri Datuk sudah muncul kan?" ujar Labai menguatkan argumennya. Datuk menatap Labai tajam. "Ya, Risma sudah muncul. Namun ia hanya muncul sesekali dan hanya wajahnya saja. Nah, sudah saya katakan, saya tidak mengelabui Datuk. Tapi pemanggilan orang yang sudah meninggal ini memang susah dan syaratnya mengikat. Keliru sedikit saja, maka semua ini akan gagal," ujar Labai. "Jadi, Risma masih belum bisa kembali bersama saya, meskipun saya sudah melakukan dosa itu di sana?" tanya Datuk. "Tidak. Memangnya apa yang sudah Datuk perbuat?" tanya Labai penasaran. "Saya sudah membunuh dan berzina dengan seorang wanita di surau itu." Tatapan Datuk berubah dingin. Labai menelan ludahnya. Ini bahkan lebih banyak dari yang ia minta. "Iya, karena bukan dilakukan oleh orang yang soleh. Keduanya sia-sia," ujar Labai menutupi keterkejutannya atas apa yang sudah Datuk lakukan. Datuk terlihat kecewa, lalu segera berbalik meninggalkan Labai. Sebelum melepas kepergian Datuk yang akan naik ke motor, Labai sempat berpesan, "Pemanggilan syarat pertama yang sudah Datuk lakukan itu bisa bertahan lama. Carilah orang-orang soleh untuk melakukan syarat kedua. Sepanjang itu, istri Datuk akan tetap ada di dalam surau. Jika Datuk sudah menemukan orang yang cocok dan membutuhkan bantuan, kembalilah ke sini. Saya akan berikan bantuan yang mungkin dapat berguna," ujar Labai. Datuk tetap diam sambil memutar motornya mengarah ke jalan. "Kalau Datuk menyerah sampai sini, sayang sekali. Hanya tinggal sedikit lagi," ujar Labai. Datuk tidak menjawab pesan itu dan segera menyalakan motornya lalu pergi meninggalkan rumah Labai. Labai melihat punggung Datuk yang kian menjauh dari rumahnya. Sosok hitam miliknya memeluk kepala Datuk tanpa Datuk tahu. Makhluk yang ia tugaskan mengikuti Datuk sudah lebih kuat lagi dari terakhir ia lepas. Sosok jin yang disembah dan diberikan persembahan dosa benar-benar membuat mereka semakin kuat dan bengis. Selama beberapa bulan selanjutnya, Datuk mencoba terus konsisten berada di surau, mengumandangkan azan dan sholat dengan harapan ada seseorang yang datang untuk sholat. Mereka yang sholat berjamaah sudah cukup dikategorikan menjadi orang soleh, pikirnya. Namun seluruh warga desa memang sudah trauma dan tidak ada keinginan lagi untuk sholat. Datuk lalu mencoba cara lain. Ia mencari orang-orang untuk menjadi marbot surau tanpa mengatakan apa yang sudah terjadi pada surau itu dahulu. Marbot ini ia pilih dari orang biasa yang menginginkan uang. Datuk akan mengajarinya ibadah dan membuatnya menjadi orang soleh sebelum menggunakannya sebagai alat. Ia akan membiarkan para marbot itu beribadah seperti biasa. Lalu ketika kesempatannya tepat, setelah mereka sudah cukup soleh menurut Datuk, ia akan memanggil Risma dan memaksa para marbot itu untuk melakukan dosa di surau itu. Ia meminta bantuan pada Labai untuk mencarikan wanita yang mau melakukan dosa itu lagi di surau dengan bayaran tinggi. Dan Labai menyanggupinya, asalkan pria soleh yang akan dijadikan tumbal sudah memiliki sedikit rasa takut pada sesembahan makhluk hitam itu dalam hatinya di balik kesolehannya. Dia haruslah seorang soleh. Biarkan dia beribadah menyembah Tuhannya selama beberapa waktu. Lalu, Datuk harus masukkan rasa takut dalam hatinya terhadap selain Tuhannya. Buat dia bersujud pada selain Tuhannya atas dasar takutnya itu. Lalu, Datuk bisa gunakan dia untuk melakukan syarat kedua. Jelas Labai. Tentunya hal ini tidak bisa dilakukan dengan proses sehari atau 2 hari. Datuk harus memastikan orang yang ia pilih merasa nyaman dan aman sebelum menjebak mereka. Datuk harus memastikan orang yang ia pilih merasa nyaman dan aman sebelum menjebak mereka. Namun anehnya, semua orang yang ia berikan tugas sebagai marbot
Tidak ada yang bertahan lebih dari seminggu. Mereka semua mengundurkan diri, bahkan pergi begitu saja, meninggalkan surau tanpa sepengetahuan Datuk. Umumnya, mereka tidak bisa mengatakan dengan jujur apa penyebab mereka pergi. Umumnya hanya mengatakan tidak betah atau tidak siap, hingga akhirnya ada seorang marbot yang jujur padanya. Saya tidak kuat, Pak. Saya tidak kuat lama-lama di sini. Setiap malam, saya lihat ada bayangan wanita melayang di sini. Saya tidak kuat, ujarnya sambil berkemas pergi. Sosok wanita yang melayang itu selalu membuyarkan konsentrasi dan keberanian para marbot itu sebelum Datuk masuk untuk melakukan upacara pemanggilan itu. Sosok wanita itu seakan memperingati para marbot untuk pergi meninggalkan surau itu secepatnya dan menyusupkan rasa gelisah dan takut pada dirinya. Datuk masih bertanya-tanya siapa sosok yang mengintervensi jebakannya itu hingga akhirnya ia sadar. Marhan menatap sosok wanita yang melayang di balik Salma. Mata keduanya bertemu, lalu tiba-tiba saja dari dalam mata wanita gantung diri itu, sebuah pintasan masa lalu seketika masuk ke dalam pikiran Marhan. Penglihatan Marhan kini berasal dari seorang wanita yang ia tidak kenal dari masa lalu. Yang jelas, wanita ini juga tinggal di desa Limaubare. Wanita itu tengah berjalan sendirian di suatu pagi yang masih gelap melewati surau. Lalu, seseorang menyergapnya dari belakang. Perempuan itu begitu ketakutan. Tubuhnya menjadi kaku dan diam karena panik. Bahkan ketika pakaiannya disingkap dan raganya digagahi pria itu, ia tidak bisa menolak karena tubuhnya sudah kaku menjadi seperti patung karena mencapai puncak ketakutannya. Marhan juga merasakan saat wanita itu menghadap ke arah seseorang yang habis menggagahinya, berbicara dengan sosok hitam di tempat sajadah imam. Kesadaran wanita ini sudah begitu lemah, namun ia bisa mendengarkan semua pembicaraan pria itu dan sosok di tempat imam. Ada satu kata yang sangat jelas ia dengar, bunuh wanita itu. Marhan juga melihat dengan sudut pandang wanita itu saat pria tadi menindihnya dan mencengkram kuat lehernya hingga ia kesulitan bernapas. Marhan bisa merasakan sakitnya. Ia bisa merasakan sesak dan menderitanya wanita itu ketika tenggorokannya ditekan begitu keras oleh pria itu. Perlahan, kesadarannya menghilang. Penglihatan wanita itu menjadi buram. Tubuhnya menggelinjang karena darah di tubuhnya kekurangan oksigen dan saluran napasnya terganggu. Lalu untuk beberapa saat penglihatan wanita itu menjadi hitam dan gelap. Lalu wanita ini kembali membuka matanya. Posisinya sekarang berada di ketinggian. Wanita ini sedang melayang. Tidak ada sebuah tali yang melintang di depannya, dan pria tadi tengah menariknya di bawah. Wanita ini sedang digantung. Wanita ini terus mencoba memberontak sebelum kakinya tidak lagi menginjak tanah. Namun wanita ini gagal. Pandangan terakhirnya tertuju pada pria yang masih menarik tali di bawahnya. Perlahan, siluet yang menutupi wajah pria itu sedikit demi sedikit memudar. Marhan lalu sadar, ini adalah pandangan dari wanita yang sebelumnya ia lihat di mimpinya. Dan saat siluet penutup wajah pria itu hilang, Marhan bisa melihat siapa pria bejat dengan cincin merah yang melakukan perbuatan itu adalah Datuk Kayo. Marhan tersadar kembali ke keadaannya dalam posisi masih berpelukan dengan Salma. Namun kekuatannya seakan pulih dan ia mendorong tubuh Salma agar terpisah darinya. Melihat Marhan sadar, dengan berang Datuk memaki ke arah udara kosong di hadapannya. Rencananya kembali diusik oleh sosok yang sama. "Brengsek kau, Miar!" pekik Datuk. Sosok yang terus-menerus menggagalkan usaha Datuk dengan muncul dan menakut-nakuti para marbot yang ia pilih selama ini adalah sosok jelmaan Miar. Rasa marah dan dendam di akhir hayatnya terekam oleh para jin yang kini menjelma menjadi dirinya. Beberapa marbot juga mendapatkan pandangan yang sama dengan apa yang Marhan dapatkan. Hal itulah yang membuat mereka memutuskan pergi tanpa mengabari Datuk, karena mereka khawatir mimpi mereka tentang Datuk yang pernah membunuh seorang wanita di surau itu adalah kenyataan. Marhan menampar-nampar pipinya untuk memastikan ia sudah kembali ke dunia nyata sepenuhnya. Sementara Salma yang terdorong cukup jauh bangkit kembali dan mencoba mendekati Marhan. "Tidak, berhenti Salma!" cegah Marhan yang segera berdiri. Namun Salma masih mencoba memeluk dengan tatapan yang seakan sedang dimabuk cinta.
Tapi kali ini, tatapan itu tidak berhasil meluluhkan Marhan. Marhan sekali lagi mendorong Salma menjauh darinya. "Salma, saya tidak mau menyakiti kamu. Berhentilah. Ayahmu itu sudah melakukan hal yang buruk selama kamu ada di pesantren dulu," pekik Marhan. Tetapi sekali lagi, Salma seakan tidak mendengarkan ucapan Marhan itu. Ia membuka tangannya lebar-lebar dan berlari hendak memeluk Marhan kembali. "Maafkan," bisik Marhan ketika Salma sudah mendekat padanya. Marhan langsung memasang kuda-kuda silatnya. Saat Salma hendak memeluknya, tangan kanan Salma Marhan ambil lalu putar hingga memaksa Salma duduk. Tangan Salma kemudian Marhan posisikan di belakang. Lalu tubuh Salma ia kunci dengan lutut Marhan menekan punggung Salma. "Salma!" panggil Marhan. Namun Salma terlihat terus menggeliat. Matanya melihat balik ke arah Marhan dengan tatapan marah. Tetapi meskipun Salma sudah menggerak-gerakkan tubuhnya, kuncian sempurna Marhan masih cukup untuk menahan gerakannya. "Salma, sadar, Ma!" panggil Marhan sekali lagi. Salma menggerang. Dari mulutnya kini menetes liur kental seperti seekor anjing. "Ma!" Marhan keheranan. Pandangan Marhan kini beralih ke Datuk Gayo yang berdiri diam menghadap ke arahnya dan Salma. Sosok hitam itu masih ada di belakangnya. "Pak, sekarang saya tahu apa yang terjadi di surau ini." Datuk tidak menanggapi ucapan Marhan itu. "Pada Tuak, bapaklah yang sudah menggantung wanita itu. Bapaklah yang sudah membuat dosa besar di surau ini, Pak. Kalau memang begitu, apa urusanmu?" jawab Datuk. "Astagfirullahaladzim, Pak. Urusan saya? Ini urusan Bapak. Bapak sudah berbuat dosa besar di sini, di rumah ibadah. Dan Bapak tidak merasa itu adalah hal yang masalah. Ini rumah Allah, Pak. Ini tempat suci yang seharusnya dijaga kesuciannya," kecam Marhan. "Sejak kapan saya membangun ini untuk beribadah pada Tuhan?" ujar Datuk. Marhan menatap Datuk tanpa berkata apapun. Perkataan Datuk barusan seketika membuatnya terdiam. "Yang kau injak sekarang adalah rumah saya, rumah istri saya. Tempat kami seharusnya kembali bersama. Saya tidak pernah berniat menjadikan ini sebagai tempat untuk kalian semua beribadah," ujar Datuk lagi. "Pak, sadar. Apa yang Bapak bilang?" tantang Marhan. Ia benar-benar tidak habis pikir dengan ucapan tersebut. "Kau tahu, saya sudah menunggu lama untuk bisa kembali dengan keluarga lengkap saya. Dengan Risma, dengan Salma. Lalu kau datang ingin mengambil Salma begitu saja dan membiarkan saya kembali sendiri," ujar Datuk dengan mata memerah. Marhan menggeleng. "Kalau dari awal Bapak tidak merestui saya dengan anak Bapak, tinggal katakan, Pak. Saya tidak memaksa untuk itu. Bapaklah yang memberikan saya jalan," bantah Marhan. Ya, saya merestui kau dengan anak saya. Lihat, bahkan Salma sudah saya berikan. Tapi tentu kau harus memberikan yang sepadan dengan apa yang saya berikan pada kau, Marhan. Kau harus melakukannya untuk saya. Kembalikan Risma. Kembalikan istri saya untuk menemani saya lagi di sini. Dan setelahnya kau bawa Salma pergi kemanapun kau mau. Lakukanlah satu saja dosa besar untuk saya di sini, Marhan," ujar Datuk. Marhan kembali menggeleng tidak setuju. "Saya tidak akan melakukan perbuatan dosa itu di sini, Pak. Dan tidak pula dimanapun," ujar Marhan. Mendengar jawaban itu, Datuk justru tertawa. "Kau terus-menerus mengatakan dosa, dan dosa. Seakan dirimu sendiri bebas dari itu, Marhan. Ambil kaca dan lihatlah dirimu sendiri. Apa selama ini kau benar-benar berdoa dan menyembah Tuhanmu atas dasar cintamu padanya, atau demi anak saya?" Marhan tidak bisa menjawab pertanyaan itu. "Yang kau dan saya lakukan itu sama, Marhan. Kau mencintai wanita dan kau melakukan apa saja demi mendapatkannya. Begitu juga yang saya lakukan demi istri saya. Yang kau cintai itu Salma, dan ketaatanmu ada karena tujuanmu adalah Salma." Datuk terus menekan Marhan yang masih membisu tanpa bisa membantah semua tuduhan Datuk padanya. "Saya melakukannya lillahi ta'ala, Pak." "Bohong! Jelaskan pada saya, bagaimana kau menyatukan rasa takut dan rasa cinta pada satu zat yang sama, Marhan? Bagaimana kau bisa mencintai zat yang mengambil orang-orang yang kau cintai dan mengancammu dengan neraka?" Marhan lagi-lagi terdiam. Jika memang dia mencintai hamba-hambanya, lihatlah saya. Saya adalah hambanya.
Saya meminta istri saya kembali siang dan malam, namun dia tidak memberikannya. Apa itu namanya cinta? Tidak, Pak. Bukan begitu caranya. Apa yang sudah meninggal tidak akan bisa kembali lagi. Ikhlaskanlah. Istri Bapak sudah tidak ada. Jaga mulutmu, anjing, ujar Datuk. Salma tiba-tiba berhasil mengangkat tubuhnya dan membuat Marhan yang menindihnya di atas terjatuh. Wajah Salma tidak lagi menggodanya seperti tadi. Kali ini wajah Salma terlihat mengerikan dengan kuratan-kuratan urat yang menebal di seluruh wajahnya. Salma, sadar Salma? Salma! Panggil Marhan sambil melindungi wajahnya dari Salma yang hendak menyerangnya. Marhan tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Apa Salma kesurupan? Atau ini bukan Salma? Salma mencoba meraih wajah Marhan dengan kukunya, namun Marhan berhasil mengelak dan berlari ke sisi lain surau. Tapi kecepatan Salma sekarang sudah berbeda. Dengan merangkak, ia segera meloncat ke arah Marhan lagi. Marhan sekali lagi hanya bisa menghindar. Ia tidak mungkin menyerang fisik Salma jika memang Salma yang ada di hadapannya sekarang adalah Salma yang asli. Saya harus lari dari sini, batin Marhan sambil bergerak ke arah pintu. Marhan berlari sambil terus menepis dan melemparkan Salma agar menjauh. Marhan tidak menyerangnya balik. Ia hanya bertahan dan membuat serangan Salma tidak mengenainya. Namun, saat Marhan sudah tiba di pintu, duk, 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 pintu itu tertahan. Pocong-pocong yang ada di luar menutup arah terbukanya pintu itu dengan bersandar di pintu kaca-kaca surau. Marhan bahkan baru sadar, pocong-pocong ini dari tadi masih berada mengelilingi surau. Tanpa Marhan sadari, saat ia berusaha membuka pintu itu, Salma memanfaatkan kelengahan untuk merangkak lebih cepat lalu mencakar wajah Marhan. Pelipis, kelopak mata dan hidungnya tergores. Beruntung, ia masih sempat menutup mata, sehingga kuku Salma tidak langsung menancap di bola matanya. Marhan kehabisan kesabarannya. Dengan cepat ia mencengkram leher Salma yang masih dalam jangkauannya dan membantingnya ke lantai surau. Datuk yang melihat kecepatan tangan Marhan itu tertegun, namun tak lama ia tersenyum penuh arti. Marhan memandangi Salma yang kini menggeliat. Tubuh Salma terus meronta. Ia mencoba mencakar dan menancapkan kukunya di tangan Marhan. Tapi Marhan sama sekali tidak bergeming. Pandangannya tajam menatap wajah Salma yang sudah berbentuk aneh itu. "Terbakarlah kau jin kupar!" bentak Marhan. Ia mulai membaca surah-surah Quran untuk mengeluarkan jin itu di dalam diri Salma. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Salma berteriak, namun kemudian menertawai dan meludahi Marhan. "Semoga sayalah orang beruntung itu. Semoga kita bisa bersama-sama." "Busuk kau Marhan, busuklah kau dengan pikiranmu itu," ledek Salma. Meskipun tangan Marhan masih berada di lehernya. "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Marhan mengganti bacaannya. "Ayo, jamah aku Marhan. Jamah tubuh yang kau idam-idamkan ini." Salma semakin meledeknya sambil tertawa. Gigi Marhan bergemeretak menahan kesal. Bacaannya sama sekali tidak mempengaruhi Salma. Ia tahu ini bukan Salma. Salma tidak mungkin melakukan hal ini. Rasa kesalnya membuat cengkeraman Marhan semakin kuat di leher Salma. Ia menghentikan bacaan Qurannya saat itu juga. "Kau bukan Salma. Jangan kau buat Salma menjadi wanita seperti ini, jin bajingan," ancam Marhan sambil menambah kekuatan cengkeramannya. Mata Salma seketika terbelalak. Ia kesulitan menarik napas dan mulai berontak lebih keras dari sebelumnya. Kali ini ia memukuli kepala Marhan agar cekikan itu terlepas. Namun, Marhan tidak mengurangi kekuatan cengkeramannya sedikit pun. Mulut Salma terbuka lebar sambil berusaha menarik napas. Datuk hanya menyaksikan itu tanpa bertindak apapun. Ia sengaja tidak mencegah Marhan. Ia membiarkannya melakukan itu. Iya, Marhan tanpa sadar sedang melakukan apa yang ia mau. Dosa besar tidak hanya berzina. Jika Marhan melanjutkannya, ia akan melakukan dosa besar lainnya, membunuh Salma. "Teruskan Marhan, teruskan," batin Datuk Kayo. Badan Salma semakin menegang. Ia nampak panik dan memberontak lebih keras lagi dan menghentak-hentakan tubuhnya. Tapi Marhan justru semakin mengeraskan tangannya.
Namun tiba-tiba saja sebuah teriakan terdengar dari arah luar. "Barwa, keluar kamu! Jangan kamu ikuti kemauan Datuk Kayo itu!" Niko berlari ke arah surau sambil berteriak. Seluruh bagian kaki dan persendian Niko sebenarnya terasa sakit akibat luka kecelakaan motor. Namun entah dari mana, ia seakan lupa semua rasa sakit itu demi menolong Marhan. Marhan yang tadi sudah gelap mata, seketika tersadar. Ia melepaskan cekikannya di leher Salma dan berdiri melihat ke arah luar. Namun pandangannya terhalang oleh sosok-sosok pocong yang masih mengelilingi surau. "Niko, awas di luar ada!" Splash! Percikan cairan tiba-tiba saja membasahi kaca surau dan dibarengi dengan suara jeritan menggelegar dari para pocong di luar. Ada apa? Auzubillahiminasyaitonirrajim. "Pergi kalian semuanya!" Dengan berteriak dan membaca ta'awudz, Niko menyiram-nyiramkan air ruqyah yang ia bawa ke kaca surau. Air ruqyah itu mengenai tubuh pocong-pocong tersebut dan seketika membuat kain kapan mereka mengeluarkan asap. Bau daging yang terbakar menyeruak dibarengi dengan lengungan pocong-pocong itu yang perlahan memudar. Datuk Kayo melihat itu dengan wajah panik. Niko seharusnya sudah tidak ada di sini. Dan ia sadar air ruqyah yang Niko gunakan adalah air ruqyah baru, bukan dari ember yang sudah ia celupkan jari Datuk untuk membatalkan fungsinya seperti yang ia lakukan kemarin pada ember Marhan dan Niko. "Anak anjing!" kecam Datuk. Niko terus menerobos dan melempari air ruqyah itu hingga barisan pocong yang ada di depan pintu menghilang. Kini ia sudah berdiri di depan jendela kaca pintu utama surau dan bisa melihat Marhan serta Datuk dan Salma di dalam. "Cepat keluar, Barwak!" panggil Niko sambil menarik pintu yang seperti biasa selalu macet dan berat. Marhan segera berdiri dan bersiap mendobrak pintu. Namun saat ia akan melangkah, kakinya tertahan. Salma memeluk kakinya dengan tangan yang gemetar. "Lepaskan!" bentak Marhan sambil melihat ke arah Salma di kakinya dan bersiap menendangnya. Tapi Marhan tertegun saat wajah Salma kini sudah kembali seperti semula. "Han, tolong aku!" ujar Salma memohon. Wajahnya tidak lagi berurat seperti tadi. Parasnya sudah kembali normal dan kini ia menangis sambil memegangi kaki Marhan. "Salma!" Brak! Niko mendobrak pintu dari luar dan menarik tangan sahabatnya itu untuk keluar. Namun pandangan Marhan tidak bisa lepas dari Salma yang nampak kesakitan. "Nik, Salma, Nik!" ujar Marhan. "Bukan, Ruak, itu bukan Salma!" ujar Niko sambil menarik paksa tubuh Marhan keluar. "Cepat, kita harus tinggalkan surau ini. Dan Datuk, saya sudah tahu apa yang Datuk lakukan selama ini. Kita dijebak, Ruak!" ujar Niko masih sambil menarik tangan Marhan. Marhan memandangi surau itu dari luar sambil berlari. Di dalam remang-remang surau itu, Marhan melihat Datuk sedang berdiri sambil menatap wajahnya, terlihat begitu murka. Lalu tiba-tiba Datuk berjalan dengan bergegas ke arah posisi Salma tadi berada. Tik, lampu surau seketika padam total, dan Marhan tidak bisa lagi melihat apa yang ada di dalam.